Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali ta'lim atau kajian kita subuh hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semalam telah kita pahami secara ringkas kandungan makna yang terdapat dalam doa ketika bangun tidur. Itu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Barangkali tidak perlu kita ulang kembali, cuman sekedar meringkas sebelum kita lanjut. Ketika bangun pagi hari, terlebih dulu kita diajari oleh Rasulullah bersyukur kepada Allah. Karena kita telah dihidupkan kembali, bangun dengan sehat, tidak kurang satu apa, dipelihara dan dijaga semalam. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, kesimpulannya adalah bahwa kita hidup berarti sebelumnya mati. Yakni tidur disamakan dengan mati. Bangun pagi disamakan dengan hidup. Bahkan disebutkan bahwa tidur itu adalah mati kecil, bangun pagi adalah kebangkitan kecil. Kemudian kesimpulan berikutnya, diingatkan kita setiap pagi bahwa nanti setelah kita mati, kita juga akan dibangunkan. Yang disebut dengan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Diingatkan itu kepada kita setiap pagi agar kita memahami dan menyadari bahwa setelah hidup mati. Setelah mati itu hidup kembali. Hidup kembali untuk dihimpun, dikumpulkan oleh Allah yang mencipta kita. Kemudian kita dimintai pertanggungjawaban, disidang, diadili, dan diberi balasan. Pagi-pagi sudah diingatkan kita karena bangun pagi itu identik sekali dengan kebangkitan nanti di hari kiamat. Barangkali sekedar mengingatkan, maka pagi hari ini kembali kita lanjutkan. Biasanya setelah kita bangun pagi, kita ke WC atau ke kamar mandi atau ke sumur. Maka untuk itu kita coba pula menyampaikan pagi hari ini hal-hal yang berkaitan apa yang akan dibaca ketika kita masuk WC. Meskipun sebagian besar kita sudah dapat dan paham, cuma tidak salah kita pahami lagi. Kita tidak akan menjelaskan adab-adabnya, kita hanya tertuju kepada bacaan yang dibaca. Disebutkan dalam beberapa riwayat hadis sahih, sekedar untuk mengingatkan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala', apabila beliau masuk ke dalam WC, tempat buang hajat, tempat buang air, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam sebuah riwayat disebutkan boleh juga dibaca dengan khubthi. Jadi ada dua nih, khubuthi dan khubthi. Maka yang pertama berbunyi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi,
wal khaba'ith. Dalam riwayat lain disebutkan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kemudian dalam sebuah riwayat lain pun disebutkan begini. Sebelum Allahumma itu kita baca bismillah. Maka jadilah bunyinya bismillah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Diawali dengan bismillah. Kenapa begitu? Disebutkan bahwa sitru, ya. Sitru itu pembatas, penghambat, penutup. Ma bainal jinni wa aurati bani Adam, antara jin dan aurat anak cucu Adam, kita manusia. Penutupnya, penghalangnya, pembatasnya. Idza dakhalal khala, apabila mereka atau anak cucu Adam itu masuk ke dalam WC atau ke tempat buang air, ayyaqul, ketika dia baca bismillah. Hadis ini dikatakan hadis sahih dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi dalam riwayat ini disebutkan sebelum Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith diawali dengan bacaan bismillah. Itu bismillah di awalnya. Nah, sebagaimana kita sadari bahwa ketika kita buang air, tidak ada yang menghambat, menutupi, menghalangi aurat kita yang sedang terbuka ketika itu. Karena kita sedang buang air. Tentu saja aurat terbuka, tertutup, terbuka, ya. Maka apa penghambatnya? Apa penghalangnya? Itu bismillah. Dan memang bismillah itu ketika kita baca, itu adalah penghalang, penghambat, perisai, tameng, benteng. Sehingga setan tidak bisa masuk, jin tidak bisa masuk. Kembali kita ingatkan kepada kajian yang sudah berlalu. Ketika seseorang masuk rumah, di sore hari, di senja hari, disebutnya nama Allah, berarti setan atau jin tidak bisa masuk rumah. Sesampai di rumah, ketika orang makan malam hari, lalu mereka baca bismillah, ketika itu setan jin tidak bisa ikut bersama mereka. Ketika mereka menutup pintu-pintu, pintu apa saja, disebutnya nama Allah, maka setan dan jin tidak bisa masuk ke dalam pintu-pintu yang sudah ditutup dengan nama Allah. Ketika seseorang di malam hari itu juga menutup bejana-bejana, tempat-tempat wadah-wadah yang dipakai untuk meletakkan air atau makanan, dengan menyebut bismillah, maka setan atau jin juga tidak bisa masuk. Karena sudah dihambat, dihalangi, ditutup dengan bismillah. Ketika seorang tidur, dibacanya bismillah, maka ketika itu setan atau jin tidak bisa ikut tidur bersama dia. Ketika dia berhubungan badan, dibacanya juga bismillah. Bismillah ya Allah majannibna dan seterusnya. Ketika itu setan juga tidak ikut dalam hubungan badan itu. Itulah bismillah. Ketika keluar rumah, baca juga bismillah. Bismillahi tawakkaltu. Ketika itu setan menyingkir. Bahkan ketika bismillah itu, sewaktu kita makan, ketika nasi tinggal satu suap, lalu ingat baca bismillah, bismillah fi awalihi wa akhirih. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat, setan atau jin memuntahkan apa yang dimakannya tadi. Itu istilahnya fadilah, keistimewaan bismillah. Nah, ketika masuk WC atau tempat buang air, kamar mandi, kita baca bismillah. Disebutkan itulah sitrunya. Itulah pembatasnya, penutupnya, penghalangnya.
antara jin dan aurat anak cucu Adam. Di sitru ma baina, penghambat, penutup, penghalang antara jin dan aurat anak cucu Adam ini, kita manusia ini, apabila dia masuk WC, itu apa penghambatnya? Bacaan bismillah. Berdasarkan ini, karena riwayatnya sahih, yang terbaik, awalilah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu dengan bismillah. Apa bacanya? Yaitu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu satu. Yang kedua, sebelum kita memahami bacaan ini, jika kita atau siapa saja buang hajat, buang air, lebih-lebih di tempat terbuka, tempat tidak ada bangunannya. Yang pertama, nasihat kita kepada anak-anak, kepada remaja-remaja atau siapa saja. Hindarilah buang air itu ke lubang-lubang, ke liang-liang, ke sarang-sarang tertentu yang ada di tanah. Terkadang lubang-lubang, liang-liang itu adalah masakinul jin. Masakinul jin, tempat tinggalnya jin. Jin-jin termasuk setan, itu jin jahat kan setan. Dalam beberapa riwayat disebutkan mereka suka tinggal di lubang-lubang, di liang-liang. Bukan hanya di lubang-lubang tanah, di lubang hidung juga mereka nginap. Ketika kita buang air di tempat-tempat terbuka, tempat lapang yang ada bangunannya, jangan arahkan buang air ke lubang itu, ke liang itu. Kata orang tua-tua sesuatu dulu kala, beko takkan ciangi setan. Takkan ciang itu, ketika itu kita kenalah jin-jin atau setan-setan itu dengan buang air kita. Bisa jadi itu memang tempat sarangnya jin. Mereka suka tinggal di lubang-lubang, di liang-liang, di celah-celah yang kotor, di gua-gua. Kan itu tempat bermukim jin-jin atau setan-setan yang jahat. Pokoknya tempat-tempat yang identik dengan yang kotor, yang bau. Mereka suka tinggal di situ. Tempat-tempat gelap, semak-semak belukar, hutan-hutan, rumah-rumah kosong. Makanya kita ketika mampir dan singgah di tempat-tempat yang asing, yang aneh, rimba kah, semak belukar kah, tempat-tempat yang jarang ditempuh kah, atau rumah-rumah tinggal kah, kita lindung diri kepada Allah. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itulah sebagai senjata kita, tameng kita, perisai kita, penjagaan kita daripada gangguan setan-setan itu. Ke WC kita buang air, kan WC itu punya lubang juga, punya liang. Dan mereka juga suka tinggal di situ. Dubur kita punya liang. Begini ya. Salah satu adab ketika bangun tidur adalah kita disuruh melangsing. Melangsing 3 kali ke kiri. Langsing hidung ke kiri. Untuk menghilangkan pengaruh setan. Karena setan itu suka bernginap di lubang hidung kita, di khaysum, di lubang hidung kita. Maka langsingkanlah ketika bangun tidur itu sebanyak 3 kali. Hilang pengaruh setan. Kalau tidak, maka setan akan terus juga bersarang, bertengger di situ. Karena mereka suka bermalam di lubang hidung. Lubang hidung kotor. Ketika kita ke WC, lubang faraj kita tidak ada yang menyumbat lagi. Tidak ada yang menghalangi. Karena kita tidak berpakaian. Nah, ketika kita pipis,
buang air kecil atau buang air besar di tempat-tempat terbuka sana. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghambat. Maka hambatlah, tutuplah dengan bismillah. Itu makanya sitru, bismillah. Tuh. Yang berikutnya, kalau mau buang air di tempat-tempat jarang ditempuh. Karena Nabi juga ketika buang air jauh tempat daripada keramaian di lembah-lembah, maka hati-hati. Hati-hati, waspada, karena tempat-tempat itu ada penghuninya. Kata orang tua-tua, penunggu. Arti penghuni itu, di situ juga ada makhluk Allah yang lain yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu tempat-tempat di mana kita menuju untuk tempat baik, tidak tahu apa makhluk yang ada di situ. Maka ketika itu lebih sangat ditekankan kepada kita lagi membaca doa ini. Nah, kemudian kita mengarah kepada bacaan ini. Itu supaya jangan berpanjang-panjang. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau Allahumma-nya sudah berkali-kali kita jelaskan. Dan bismillah tadi juga sudah kita awali penjelasannya. Pentingnya kita baca bismillah. Mengawali setiap perbuatan pekerjaan. Bahkan sampai ke masuk WC pun kita juga bismillah. Kemudian a'udzubika pun telah kita pernah jelaskan ini. A'udzubika, aku berlindung kepadamu. Daripada al-khubuthi atau khubuthi wal khaba'is. Apa itu al-khubuth? Salah satunya bahwa disebut dia khubuth karena dibenci, tidak disukai. Kotornya, jeleknya, jijiknya. Atau berbagai macam yang dapat membahayakan. Disebutlah dia khubuth. Sementara sebagian ulama memahami al-khubuth dan khaba'ith. Khubuth itu tadi disebutkan boleh dibaca dua. Boleh dibaca khubuth, boleh khubuth. Ada yang memahami itu setan jantan. Sementara khaba'ith setan betina. Kalau ini yang kita pahami, memang benarlah bahwa setan itu ada yang jantan, ada yang betina, sama dengan manusia. Dia juga punya zuriyah. Kita bedakan sedikit ya. Apa beda jin dengan setan? Setan itu kan nama. Nama yang diberikan kepada jin-jin jahat. Sebagaimana juga nama itu melekat kepada manusia-manusia yang jahat. Tapi manusia-manusia jaranglah dipanggil dengan setan. Kecuali manusia itu sendiri yang mengaku setan. Atau dia katakan, basetan saya, bangki setan saya, keluar setan saya. Nah, itu. Kalau ketika itu dia mengaku setan, tidak masalah. Tapi jarang manusia dipanggil setan, walaupun perangainya sudah panggil setan. Setan itu ada dua. Ada yang berkebangsaan jin, ada yang berkebangsaan manusia. Dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 112 disebutkan begitu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Bahwa setiap nabi itu ada musuh-musuhnya daripada kalangan setan-setan, daripada kalangan manusia dan jin. Berarti manusia juga disebut setan. Dalam surah Al-Baqarah yang terkenal itu, wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, berkumpul dengan setan-setan mereka. Siapa setan? Itu manusia. Tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin kalangan munafik, konco-konco mereka yang sama, sepaham, sewatak, setingkah laku, sekeyakinan, disebut dengan setan karena mereka memang setan.
Pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh munafikin itu setan. Jadi idza khalau ila syayatin, apabila mereka bertemu, bersua, berjumpa kembali dengan setan-setan mereka, yaitu kawan-kawan mereka, tokoh-tokoh mereka, dedengkot mereka yang memang kerjanya sama dengan setan. Merusak, mengganggu, menghalangi, merintang, memusuhi kebenaran. Disebut setan. Sesuai dengan takrif yang lampau. Siapapun yang menentang kebenaran, menghambat orang daripada yang benar, menjauhkan orang daripada yang benar, kan setan. Nah, kemudian manusia juga disebut setan, jin juga setan. Tapi tidak semua jin setan, sama dengan manusia. Kan tidak semua manusia itu setan. Jin-jin yang bangkang, jin-jin yang jahat, jin-jin yang durhaka, jin-jin yang menentang, yang tidak taat, ya setan. Jin juga ada yang muslim, adalah. Ada yang mukmin, adalah. Ada yang saleh, adalah. Itu kan disebutkan dalam surat jin. Kan ada nanti namanya surat jin. Surat spesial tentang jin. Nah, di antara kami ada yang muslim, kata. Inna minal muslimin. Di antara kami innal muslimin. Di antara kami ada yang muslim. Itu pengakuan jin. Jin itu juga berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, sama dengan manusia. Mereka kawin, mereka punya keturunan. Mereka juga makan, mereka juga minum. Cuma kita tidak banyak dapat informasi. Nah, karena kita sekarang bukan membahas tentang kehidupan jin, cuma kita singgung di sini, lantaran ada ulama yang memahami bahwa yang dimaksud dengan al-khubuth wal khaba'is itu adalah setan jantan dan setan betina, katanya. Maka khaba'is kan jamak khabithah itu. Itu segala macam keburukan, kejelekan. Disebut dengan setan-setan. Orang Arab suka bilang yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, yang keji itu setan. Karena setan memang pembawa kejelekan, keburukan, kekejian. Maka tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat jelek mereka sebut itu dengan setan-setan ada di situ. Nah, ketika kita masuk WC, jika kita pahami maksud daripada khubuth dan khaba'is itu setan, apakah yang jantan atau yang betina, yang jelas setan, memang iya bahwa salah satu tempat yang disenangi, yang disukai oleh para setan-setan adalah tempat buang air. Karena yang namanya setan itu suka kepada yang buruk-buruk, yang busuk-busuk, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor. Setannya bukan jin. Jin yang setannya. Jin yang jahatnya. Tadi sudah disebutkan, mereka suka di tempat-tempat gelap. Di got-got, di riol-riol, tempat-tempat pengap, tempat-tempat bau, tempat-tempat yang kosong. Semak-semak belukar. Di liang-liang, di lubang-lubang. Di tempat-tempat pembuangan sampah, tempat-tempat pembantaian, di tempat-tempat yang lengang, di hutan-hutan lebat, di lautan lepas. Mereka itu tempat tinggalnya. Dan mereka juga suka tinggal tempat yang kotor, tempat di mana kita buang hajat. Maka tidak ada satupun yang bisa menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita dari macam kejahatan, kekejian yang ada di tempat itu. Karena tidak nampak. Setan tidak nampak, jin tidak nampak. Atau taruhlah kita kembalikan kepada makna bahasa, sesuatu yang keji, yang dibenci, yang kotor, yang jelek. Bukankah kuman, bakteri, virus tidak nampak di mata telanjang kita? Ketika kita belajar di SD dulu, ada nanti namanya di tempat buang itu ada cacing-cacing tertentu yang bisa masuk ke tubuh kita.
kuman-kuman tertentu yang kita tidak tahu. Mata telanjang tidak nampak. Sebersih apapun WC kita kan tetap ada itu. Ada bakteri, ada kuman. Siapa yang bisa menjaga kita? Siapa yang bisa memelihara kita, melindungi kita? Kalau tidak Allah. Di sinilah pentingnya kita berlindung diri kepada Allah. Pertama, baca bismillah untuk menghalangi syaitan. Lalu membaca a'udzu bika. Kita menyatakan permohonan perlindungan kita kepada Allah dari sesuatu yang kita takuti. Ingat ya. Dulu pernah kita jelaskan, tapi saya tidak ingat apakah di sini atau di mana. Setiap doa-doa, baik doa yang dalam Al-Quran ataupun doa-doa yang diajarkan Nabi. Doa-doa itu kalau diawali dengan a'udzu, tanda ada bahaya, keburukan, kejelekan, kejahatan yang kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Dan tidak ada makhluk lain yang mampu menjaga kita. Itu makanya isti'azah itu hanya ditujukan kepada Allah. Ya, kalau suatu doa diawali dengan a'udzu, tanda ada kejelekan, keburukan, kejahatan, bahaya yang tidak satupun makhluk bisa melindungi, menjaga, memelihara kita. Makanya itu hanya ditujukan kepada Allah. Itu a'udzu. Contohnya sini, ketika masuk WC, kita tidak tahu di WC itu apa. Kalau memang benar ada setan di situ yang jantan berzina, entah beranak pinak dia di situ, kita tidak tahu. Di lubang-lubang itu ada setan-setan, jin-jin, kita tidak tahu. Nah, bagaimana cara kita menjaga dirinya? Itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau kata istilah kedokteran sekarang, di situ banyak sekali kuman-kuman, bakteri-bakteri atau virus-virus. Ya kan tidak nampak. Satu-satunya cara, di samping kita berusaha membersihkan tempat-tempat di mana kita buang air, itu kan usaha kita. Tapi tahukah kita, bagaimanapun manusia ingin membersihkan tempat dia buang, tetap dia ada kotor, tetap ada kuman, ada bakteri, ada virus. Lebih-lebih tempat buang air umum. Kan? Tempat buang air umum, WC umum. Entah siapa yang entah siapa yang berak, entah siapa yang buang air ke situ. Kuman apa yang nak dibawanya, penyakit apa yang nak dibawanya. Nah, disitulah lebih penting kita baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Luar biasa ajaran agama ini. Luar biasa sunnah Nabi ini. Luar biasa adab-adab yang dituntunkan kepada kita ini. Sehingga kaum musyrikin kan mereka tercengang. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan mereka ingin memolok-olok sahabat Nabi. Mereka katakan kepada Salman Al-Farisi, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'." Nabi kalian mengajari kalian segala sesuatunya. Memang benar itu. Sampai-sampai pun ketika kalian mau buang air diajarkan oleh Nabi kalian, "Na'am," katanya. Ajal, iya. Nabi kami mengajari kami segala sesuatunya. Sampai-sampai ketika kami mau masuk WC pun, mau buang hajat pun diajari, dituntun oleh Nabi. Oleh Nabi kami. Gitu. Kami dilarang begini, menghadap kiblat kita buang. Dilarang berstinja dengan tangan kanan. Dilarang berstinja kurang daripada 3 butir batu. Dilarang berstinja dengan tulang, dengan kotoran, dan disebutkan semuanya. Ini menunjukkan pada kita memang luar biasa nih tuntunan agama kepada kita agar kita terjaga, terpelihara, terarah, tertuntun, selamat kita. Sampai-sampai mau buang air pun dituntunkan, dijelaskan adab-adabnya. Antara lain bacaan.
Kita berdoa, kita berlindung kepada Allah, kan karena kita tidak kuasa lagi untuk menghadapinya. Ada nanti kita yang diberi kemampuan, diberi kekuatan, diberi kesanggupan untuk menghadapi suatu mara bahaya. Bahaya itu bisa kita hadapi. Kalau dia nampak dan kita ada mampu untuk menghadapinya. Tapi ada bahaya yang tidak nampak, yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak daripada apa yang kita ketahui. Maka disinilah letak a'udzu. Kita putar sedikit. Ketika mampir, ketika singgah, masuk ke tempat-tempat yang jarang ditempuh. Kita kan disunnahkan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Kenapa? Kita tidak tahu di tempat itu ada apa. Dalam perjalanan singgah, kita tidak tahu tempat kita singgah itu. Kejelekan apa di situ, keburukan apa di situ, bahaya apa di situ. Yang a'udzu. Atau masuk ke tempat penginapan, kita tidak tahu penginapannya apa. Masuk ke warung-warung, ke lapau-lapau yang jarang kita tempuh, atau di negeri asing, ya baca a'udzu bikalimatillah. Kenapa kita baca a'udzu bikalimatillah? Kita tidak tahu bahaya apa. Yang tahu hanya Allah. Disitulah fungsinya a'udzu. Masuk WC, tahu tidak kita bahaya WC? Apa di situ? Mau setan, mau jin, mau kuman, mau virus, mau bakteri, mau segala macam yang banyak sekali mengandung penyakit-penyakit, satu-satunya yang Maha Tahu lah yang tahu. Kepada yang Maha Tahu itu kita a'udzubika. Ya Allah, a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Bismillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada al-khubuth wal khaba'is. Di sini saya tidak akan menjelaskan khubuth khaba'is itu apakah dia setan jantan, setan betina, atau segala macam kekotoran yang dibenci, yang tidak disenangi, atau kejelekan atau bahaya apa saja karena sifatnya umum. Cuma lazim dulu ketika anak-anak guru-guru menjelaskan khubuth itu setan-setan jantan, khaba'is itu setan-setan betina. Kalau dalam persi itu memang iya. Sebab dalam kaedah bahasanya juga maknanya bisa termasuk dalam setan jantan dan setan betina. Dan memang WC pun pada kenyataannya memang tempat yang digemari, yang disukai oleh setan-setan bangsa jin. Kalau setan-setan bangsa manusia, dia ke WC itu buang hajat. Bukan tempat yang digemarinya. Alhasil, kajian kita pada pagi hari ini, bahwa kita dituntun, ditunjuki oleh agama, oleh syariat, oleh Rasulullah, segala sesuatunya, sampai-sampai ketika mau masuk WC. Lantaran umumnya kita bangun tidur ke WC, jarang pula orang tidak ke WC. Maka setelah kita memahami bacaan yang dibaca ketika bangun tidur, itu kita langsung saja mengikutkannya dengan apa yang hendak dibaca ketika masuk WC. Kesimpulan akhir, ketika ke WC mau buang hajat, bacalah bismillah. Di luar WC. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau WC itu dalam kamar mandi? Kapan kita baca? Kapan kita baca? Atau di kamar mandi itu tidak ada sekat. Bak langsung kamar mandi. Ketika mau masuk kamar mandi, baca bismillah. Kemudian bagaimana kita kalau masuk ke tempat buang tidak ada bangunannya, seperti di lapangan, masuk ke tempat itu. Kapan kita baca doanya? Ketika menyingkapkan pakaian. Tasmir siap ketika menyingkapkan pakaian. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada faedah dan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa, ini lupa yang sering lupa. Lupa bekolah keluar WC lah bertekanlah. Jangan lupa setiap akan masuk WC, bacalah bismillah.
Lalu iringkan dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lebih-lebih saat zaman sekarang ini. Terlebih sangat di WC-WC umum, tempat-tempat berwuduk umum, tempat-tempat buang air umum. Tidak ada lagi yang bisa menjaga kita. Betul-betul tidak ada yang bisa memelihara kita. Kecuali hanya pasrah. Pasrah, bersandar, berharap kepada zat yang maha tahu, yang maha menjaga, yang maha memelihara. Dalam keadaan tidak berkembang virus sekarang ini pun, dalam keseharian yang aman pun, tidak ada yang bisa menjaga kita di WC-WC umum itu. Di pasar-pasar ke WC umum ada tidak yang menjaga kita? Tidak ada. Maka ketika itu lebih penting lagi kita betul-betul bersandar, pasrah, memohon kepada Allah agar Dia menjaga, memelihara kita, melindungi kita. Dengan menyebut namanya dan meyakini Dialah yang Maha Penjaga. Ya, semoga ada faedahnya, manfaatnya. Diakhiri dengan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi